Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil qailah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini saya akan membacakan satu faedah yang terkait dengan hukum makruh di dalam sholat. Perkara-perkara yang makruh di dalam sholat, salah satunya adalah menoleh dengan wajah ke kanan ataupun ke kiri. Karena ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatih ma lam yaltafit. Fa idza iltafata insarafa anhu. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadapkan rahmatnya dan juga ridha-Nya kepada seorang hamba ketika mereka di dalam salat. Selama hamba tersebut tidak menoleh. Fa idzal tafata insarafa anhu. Jika menoleh wajahnya ke kanan ataupun ke kiri, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan rahmatnya dan ridha-Nya kepada hamba tersebut. Jadi ini peringatan buat kita agar kita tidak tidak melakukan hal-hal yang di situ ada ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal qala ba'dhum, akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan innal iltifat idza ta'ammadahu al-musalli ma'a ilmihi bil hadis al-mutaqaddim shara haraman. Bahkan dikatakan bahwa menoleh dengan sengaja, orang yang sholat ini menoleh dengan sengaja dengan wajahnya, disertai dengan dia tahu dengan ancaman hadis yang tadi saya bacakan, maka hukumnya bukan lagi makruh, akan tetapi menjadi haram. Dan bahkan bisa membatalkan sholat jika menolehnya bighastil la'ib, dengan tujuan main-main. Jika menolehnya dengan tujuan main-main, maka hukumnya sudah jadi haram dan juga bahkan membatalkan salat. Wa ammal iltifat bisadr fahuwa mubtilun shalah. Dan adapun menoleh dengan dadanya itu sudah kita maklumi, sudah ma'ruf bahwa itu membatalkan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk daripada makruh-makruh di dalam salat, yaitu raf'ul basar ila sama' atau ila saqaf. Mengangkat pandangan kita ke langit ataupun ke atap. Karena ada satu riwayat hadis as-sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim la yantahunna an dzalik aw la tukhtafanna absaruhum." Di sini juga ada ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang yang sedang menoleh, mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian kata Rasulullah, jika mereka tidak berhenti atau pandangan mereka akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yukrahu dzalika fi kharis shalah. Adapun di luar salat, mengangkat pandangan kita ke langit itu tidak makruh. Bahkan ada yang disunahkan. Seperti mengangkat pandangan kita ke langit di saat kita doa setelah wudu. Setelah wudu kan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ataupun jika memang kita melihat langit dengan tafakkur, itu pun diperbolehkan, bahkan disunahkan. Termasuk juga min makruhatis shalah, yaitu tagmidul ainain hatta walau kana a'ma. Artinya memejamkan pandangan mata ketika di dalam sholat, kecuali memang ada hajah, ada perlu, nggak apa-apa. Fala yukrah, maka itu tidak makruh, memejamkan mata. Bal gadjusan, bahkan bisa jadi itu hukumnya sunnah, memejamkan mata idza kana hunaka amamahu syai'un yushawwish alaih,
jika memang di depannya ada sesuatu hal yang bikin sholat kita tidak khusyuk. Au kana yakhsha wa yahdhur qalbuh, ataupun kita boleh memejamkan mata jika memang itu bisa menyebabkan kita khusyuk di dalam sholat dan bisa menghadiri, hati kita bisa menghadiri sholat itu. Jadi boleh. Dan termasuk min makruhatis shalah wad'ul yad 'alal anf, meletakkan tangan di hidung. Itu juga termasuk abas, makruh. Atau 'alal fam, ataupun di mulut, li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat, itu termasuk makruh. Li'anna dzalika yudhibu hayatal khusyuk, karena itu menghilangkan keadaan khusyuk. Artinya orang yang sholat itu kan dituntut untuk khusyuk. Jika dia meletakkan tangannya di hidung terus ke mulut tanpa adanya keperluan, itu namanya abas, melakukan sesuatu yang sia-sia. Naam yusannu lahu idza tasa'ab. Naam, ya sunnah meletakkan tangan di mulut jika dia menguap. Bagaimana cara meletakkan tangannya? An yadha'a yadahu ala fammih wal afdalu an yadha'a dhahra yadihil yusra li'annahu yakul wa yusafih bil yumna wa yastanji bi batnil yusra. Dan adapun yang afdal ketika kita menguap di dalam sholat, hendaknya meletakkan tangan kiri bagian luar. Tangan kiri bagian luar. Karena apa? Kalau pakai tangan kanan, karena tangan kanan itu dipakai untuk makan dan juga untuk musafahah, untuk salaman. Dan kenapa meletakkan tangan kiri bagian luar? Karena bagian dalam itu kan dipakai untuk istinja. Maka dari itu lebih afdal meletakkan, ketika kita nguap, meletakkan tangan kiri yang bagian luar. Juga termasuk min makruhatus shalah, yaitu tafki'ul asabi'. Tafki'ul asabi'. Tafki'ul asabi' itu membunyikan tangan, jari-jari kletak-kletuk. Itu biasa yang dilakukan, biasanya ada orang yang terbiasa dengan seperti itu. Itu ada ancaman, ada peringatan dari Nabi Muhammad SAW, an Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tufaqqi asabi'aka wa anta fis shalah. Ini kan larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sholat membunyikan jari-jarinya ketika di dalam sholat. La tufaqqi, janganlah kamu membunyikan asabi'aka, jari-jari kamu, wa anta fis shalah, sedangkan kamu dalam keadaan sholat. Balqila, bahkan dikatakan inna tafqi al-asabi' kana min amali qaumi Lut. Dikatakan bahwa membunyikan jari-jari itu termasuk perbuatannya kaum Lut. Waqad nuhina an tashabbuh bihim, kita dilarang untuk meniru, menyerupai amal qaum Lut, maka kita hindari. Falidha yang bagi istinabu tafqi'il asabi' hatta fi kharijis shalah. Makanya sayugjanya kita hindari membunyikan jari-jari tangan kita hatta fi kharijis shalah, bahkan ketika kita di luar salat, karena itu termasuk perbuatan kaum Lut. Dan juga termasuk min makruhatus shalah tashbikul asabi'. Nah, tashbikul asabi' ini kita juga harus hindari. Tasbikul asabi itu memasukkan jari kanan dan memasukkan jari-jari kanan dengan jari-jari kiri, dimasukkan. Itu namanya tasbikul asabi. Jari-jari kanan dan jari-jari kiri kita masukkan. Nah, itu perlu juga kita hindari di dalam sholat dan bahkan di luar sholat. Bukan saja di dalam sholat, di luar sholat pun kita harus hindari. Waqad nukila an ba'dil ulama anna kathrata tafqi'il asabi' wa tashbikiha yurithul faqra wal hamma wal hajah, nas'alullah salama minha min kulli su'in wa makruh fid darain. Dikatakan dari sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sering membunyikan
jari-jarinya dan juga memasukkan jari-jari kanan ke jari-jari kiri atau jari-jari kiri ke jari-jari kanan, itu bisa menyebabkan kefakiran dan juga kesumpekan. Maka kita harus hindari, nasallallahu salamah minha min kulli su'in wa makruhin fid darin amin. Dan juga yang terakhir, termasuk daripada min makruhatus shalah, yaitu wad'ul yad alal khasirah, tolak pinggang. Tolak pinggang, meletakkan tangan di atas pinggang. Al-khasirah li ghairi udhrin, tanpa adanya udzur. Innahi Nabi sallallahu alaihi wasallam anhum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Dan juga dikatakan bahwa itu fi'lul yahud fi salatihim. Itulah perbuatan orang-orang Yahudi ketika di ibadah mereka. Bal yukruh aidan fi kharijis shalah. Bahkan bukan saja di dalam salat, wad'ul yad alal khasirah, atau tolak pinggang itu makruh juga dilakukan di luar sholat. Li'annahu fi'lul mutakabbirin, karena itu perbuatannya orang-orang sombong. Wa fi'lul mukhannatsin wan nisa inda ta'ajjub, dan juga yang biasa dilakukan oleh orang-orang khunsa dan juga perempuan ketika melihat keanehan. Walamma sahha min annahu raha ahli nar biha, dan juga dikatakan bahwa itu istirahatnya penduduk neraka ya tolak pinggang. Jadi penduduk neraka ketika istirahat tidak disiksa, yaitu mereka melakukan tolak pinggang. Dan juga dikatakan bahwa di anna iblis uhbita minal jannah kadzalik, dan juga iblis diturunkan oleh Allah dari surga dalam keadaan tolak pinggang. Naam idza kana hunaka udrun kawajain au ta'abin au anamin fala ba'sa. Dan semua ini jika memang ada udzur karena sebab sakit ataupun lelah ataupun capek, itu tidak dimakruhkan. Artinya itu karena sebab adanya udzur. Itu sebagian yang saya bacakan adalah hukum-hukum makruh yang dilakukan di dalam sholat dan juga bahkan di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab.